Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama dipimpin oleh Tuhan. Dan mari bersama sebelum lebih jauh dalam refleksi Gema kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kami boleh bersama di hari ini. Inilah setiap kami yang rindu, biarlah boleh didasari oleh firman-Mu di dalam menjalani akan kehidupan kami di hari ini. Dan biarlah Allah Roh Kudus, Engkau yang berfirman kepada setiap kami, tunjukkan kepada kami apa yang menjadi isi hati-Mu, dan biarlah itu yang semakin membentuk kami untuk bersama-sama semakin memuliakan Engkau. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Refleksi Gema pada hari ini berdasar dari Ulangan 28 dengan tema berkat dan kutuk. Mari bersama-sama kita membuka akan Alkitab kita. Saya mendorong kita untuk membaca akan keseluruhan daripada pasal ini. Tetapi dalam bagian video ini saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja. Yaitu ayat yang pertama, kedua, dan yang ke-15. Ulangan 28 ayat 1 sampai yang kedua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dimaksudkan dengan berkat dan kutuk di dalam bagian Ulangan 28 ini? Ulangan 28 ini tentunya tidak terlepas daripada konteks daripada kitab Ulangan yang dituliskan oleh Musa, di mana memaparkan kepada sebagian besar bangsa Israel yang pada waktu itu akan memasuki tanah perjanjian. Dan sebagian besar bangsa Israel yang ada pada waktu itu adalah orang-orang baru, angkatan yang baru, di mana mereka tidak mengalami akan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, yaitu seperti Paskah pertama, Laut Teberau, bagaimana pemberian hukum di Gunung Sinai, dan berbagai perbuatan ajaib Tuhan yang lainnya. Oleh karena itu, Musa memaparkan kembali bagaimana isi daripada hukum Taurat, akan bagaimana perjanjian, akan kesetiaan Allah, dan dalam bagian ini, bagaimana juga ada pilihan daripada setiap mereka untuk memilih berkat ataupun kutuk. Dan apa yang dimaksudkan dengan berkat dan kutuk di dalam bagian ini? Dalam bagian ini mau berbicara kepada umat sekalian, bukan hanya kepada umat Israel yang ada pada waktu itu, tetapi juga dengan setiap kita, di mana ayat yang 1 sampai yang ke-14, di situ menyatakan, jika umatnya memilih berkat, yang tentunya harus disertai dengan ketaatan, maka mereka akan mengalami berkat-berkat Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan mereka. Bahkan bukan hanya mengalaminya secara sendiri, tetapi juga di dalam keluarga mereka, di dalam bagaimana kehidupan lingkungan mereka, dan tentunya di dalam kehidupan bangsa mereka, bangsa Israel. Bangsa pada waktu itu merupakan suatu hal yang sangat penting, di mana disitulah menunjukkan akan identitas mereka. Dan tentunya bangsa Israel adalah bangsa kepunyaan Tuhan, di mana mengalami berkat Tuhan sendiri di dalamnya. Dan inilah janji Tuhan yang dipaparkan di dalam ayat 1 sampai yang ke-14. Lalu sebaliknya, jika umatnya memilih kutuk karena mereka yang tidak taat, maka mereka pun akan mengalami penderitaan yang menyusahkan akan diri sendiri. Di ayat yang ke-15 sampai yang ke-44 menyatakan akan hal ini. Dan bukan hanya penderitaan yang menyusahkan akan diri mereka sendiri,
pada akhirnya kehidupan mereka akan dihancurkan, akan dibinasakan dengan sepenuh-penuhnya. Dan inilah pemaparan firman Tuhan di balik berkat dan kutuk. Dan kalau kita melihat secara sekilas soal berkat dan kutuk ini, kehidupan umat Tuhan seolah-olah berdasarkan akan pilihan mereka. Namun apa yang dimaksudkan dengan berkat dan kutuk di dalam bagian di sini? Di dalam bagian ini mau menyatakan tentang bagaimana pentingnya ketaatan umat Tuhan untuk bagaimana mereka mengalami berkat-berkat Tuhan, untuk bagaimana mereka mengalami akan keindahan hidup bersama dengan Tuhan. Tentunya ketaatan itu yang dimaksudkan di dalam bagian ini adalah bukan untuk menyelamatkan, bukan umat Tuhan yang menyelamatkan diri mereka sendiri, oleh karena mereka adalah manusia yang berdosa dan tentunya tidak dapat menyelamatkan akan diri mereka. Keselamatan adalah berdasarkan anugerah saja, berdasarkan anugerah saja. Tetapi ketika mereka diminta untuk taat kepada Tuhan, disinilah mau menunjukkan akan betapa pentingnya agar mereka mengalami akan kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan, akan iman mereka, akan kehidupan mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Dan sebaliknya, ketika mereka tidak taat, maka mereka pun akan mengalami yang namanya kutuk itu sendiri, penderitaan akibat dunia yang telah jatuh dalam dosa, di mana menyusahkan diri mereka dan pada akhirnya menghancurkan, membinasakan akan hidup mereka. Inilah yang dimaksud akan berkat dan kutuk di dalam bagian Ulangan 28 ini. Dan oleh karena itu, Musa memaparkan kepada bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian pada waktu itu, bagaimana apa yang mereka akan pilih, berkat ataupun kutuk. Kalau mereka memilih berkat, biarlah mereka memilih Tuhan, memilih bagaimana hidup di dalam hukum-hukumnya, memilih akan bagaimana hidup di dalam perjanjian, kesetiaannya, akan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Dan oleh karena itu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bersama-sama kita dapat refleksikan daripada firman Tuhan pada hari ini? Bersyukur juga kalau di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah menganugerahkan akan keselamatan. Sehingga kita yang seharusnya hancur, binasa, beroleh kutuk itu. Tapi karena anugerah Tuhan, Dia telah menyelamatkan setiap kita. Namun kita pun sama seperti bangsa Israel, diminta untuk bisa taat kepada Tuhan. Diminta untuk bisa bagaimana mengalami indahnya kehidupan di dalam Tuhan itu. Dan tentunya ketika kita mau mengalami berkat-berkat Tuhan itu dalam kehidupan kita, kita harus taat kepadanya. Kita harus mencari perkenanannya. Kita harus menghidupi akan firman Tuhan. Jangan memilih dosa. Karena banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, tapi bisa terus-menerus balik kepada dosa. Sehingga dosa itulah yang semakin menjerumuskan mereka jatuh, hancur, dan binasa adanya. Dan oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada hari ini, biarlah kita bisa memilih Tuhan saja. Memilih apa yang Tuhan perkenan. Memilih apa yang menjadi firman-Nya dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang dinyatakan kepada setiap kami. Biarlah juga Engkau yang menolong setiap kami ya Tuhan. Untuk bersama-sama dapat memilih Engkau saja, sebagaimana Engkau yang telah terlebih dahulu memilih kami. Ajar kami untuk mencari perkenanan-Mu, ajar kami untuk hidup dalam firman-Mu, sehingga kami mengalami akan berkat-berkat-Mu, akan bagaimana ya Tuhan indahnya kehidupan yang bersama dengan Engkau itu. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Sungguh kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.